Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar untuk adik-adikku semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah sudah melaksanakan sholat duha? Bagi yang belum, untuk dapat melaksanakan ya nanti. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini akan langsung praktik mengenai hukum bacaan mat ke dalam surat Al-Quran. Dan hari ini kita akan membahas di surat Al-Fatihah dan surat Al-Quraisy. Tapi sebelumnya silakan bagi yang masih bingung mengenai hukum bacaan mat, silakan untuk dibuka-buka lagi blog Bapak yang kemarin sudah Bapak share ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Dan jangan lupa sebelum kita memasuki materi kita yaitu praktik menerapkan hukum bacaan mat, silahkan kalian siapkan Al-Qur'annya dan buka surat Al-Fatihah dan surat Al-Quraisy. Dan mengapa kita hari ini praktik? Karena tujuan belajar kita adalah selain kita bisa memahami dari materi-materi yang sudah kita sampaikan, kita juga ingin mengetahui seberapa besar kalian paham dengan materi yang sudah kalian dapatkan. Dan silakan dibuka surat Al-Fatihahnya dan siapkan juga surat Al-Quraisy. Dan mohon untuk dapat difahami, kemudian diperhatikan, dan nanti setelah kita menjelaskan hukum bacaan matnya, kita akan baca bersama-sama. Dan ini akan saya tampilkan surat Al-Fatihah dan surat Al-Quraisy. Nanti di sana udah ada tandanya, yang merah, yang biru, yang berwarna hijau, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah perhatikan apa yang saya sampaikan. Ini dia. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah surat Al-Fatihah. Coba kalian perhatikan warna dan nanti yang saya sampaikan juga. Yang pertama adalah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berwarna merah Allah, la itu adalah mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian Ar-Rahman, ma itu juga mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Ar-Rahim itu adalah mat arid lisukun yang bertempat di akhir ayat. Nah, syaratnya adalah dibaca panjang, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, atau boleh 6 harokat. Nah, yang paling penting adalah ketika kalian sudah membaca itu mat arid lisukun sepanjang 4 harokat, maka ketika kalian menemukan mat arid lisukun di ayat lain, maka harus dibaca panjang 4 harokat juga, tidak boleh dicampur-campur. Kemudian di ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu juga sama hukumnya, yang berwarna merah, bisa kalian perhatikan. Kemudian di ayat yang ketiga juga sama, masih hukumnya. Kemudian yang keempat, Maliki Yaumiddin, ma juga sama, itu adalah mat tabi'i. Kemudian di ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hukumnya juga masih sama, mat tabi'i dan mat arid lisukun. Kemudian di ayat yang keenam juga masih sama, Siratal mustaqim, itu juga mat arid lisukun juga. Kemudian di ayat yang ketujuh, nah itu ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do-nya adalah mat lazim musaqal kilmi, dia dibaca panjang 6 harokat. Jadi cara membacanya adalah dipanjangkan dulu sepanjang 6 harokat, kemudian dimasukkan ke tasdid yaitu lam. Kemudian di linnya itu adalah mat arid lisukun. Oke, untuk Al-Fatihah itu bisa kalian lihat keterangannya. Yang berwarna merah itu adalah mat tabi'i, yang berwarna biru itu adalah mat arid lisukun, sedangkan yang berwarna hijau adalah mat lazim musaqal kilmi. Nah, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah sesuai dengan hukum matnya. Mari kita awali dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian di surat Al-Quraisy ayat yang pertama, li'ila fi Quraisy. Li'ila itu adalah mad tabi'i, i dan la, dan Quraisy itu adalah mad lain, dia dibaca panjang, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat atau 6 harokat. Cara membacanya adalah dengan santai, yaitu Quraisy, jangan Quraisy atau Quraisy, itu nggak boleh. Jadi santai saja, Quraisy gitu. Kemudian di ayat yang kedua, ila fihim, itu adalah mad tabi'i juga sama dengan yang atas. Kemudian asyita'i yang berwarna hijau, itu adalah hukum bacaan mad wajib mutasil, dia dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Kenapa dihukumi sebagai mad wajib mutasil? Karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, yaitu syita'i, dia dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Kemudian di wassoif juga sama, itu adalah mad lain. Kemudian di ayat yang ketiga, falya'budu rabba hadzal bait, itu masih sama hukumnya, bisa kalian lihat warnanya. Dan di ayat yang keempat, yaitu ayat yang terakhir, allazi, nah itu adalah kebalikan dari asyita'i, yaitu mad wajib mutasil. Nah allazi ini adalah yaitu hukum bacaan mad jaiz munfasil, dia boleh dibaca panjang 2 harokat atau boleh juga dibaca panjang 5 harokat. Nah itu syaratnya adalah karena ada hukum mad bertemu dengan hamzah yang berbeda kata gitu. Kemudian milju', nah itu juga mad tabi'i. Wa amanahum min khauf, nah itu ada mad tabi'i dan juga ada mad arid lisukun. Nah itu adalah penjelasan hukum bacaan mad di surat Al-Quraisy. Mari sama-sama kita baca dan kita awali dengan membaca ta'awuz. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita menerapkan hukum bacaan mad ke dalam Al-Quran, ke dalam surat Al-Fatihah dan surat Al-Quraisy. Apakah sampai di sini masih banyak yang belum paham? Dan bagi yang belum paham silahkan dibuka-buka lagi blog Bapak ya, dari pertemuan 3 minggu yang lalu secara berturutan itu adalah pembahasan mengenai hukum bacaan mad. Sepanjang itu silahkan kalian pahami, silahkan kalian pelajari. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu mengenai hukum bacaan mad, arti dari mad itu sendiri. Ya, kita semua paham ya bahwa hukum bacaan mad adalah hukum bacaan ayat Al-Qur'an yang dipanjangkan. Nah, jadi kita fokus di bacaan-bacaan yang dipanjangkan saja. Nah, dan tugas kalian hari ini adalah coba baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, 1 sampai 5 saja, sesuai dengan hukum bacaan matnya. Nanti direkam atau berupa video. Kemudian kalian tentukan hukum bacaan matnya itu
Dan hasilnya silahkan kalian tulis di buku Tahsin, kemudian nanti difoto dan dikirim ke WA Bapak bersama dengan suara kalian melafalkan surat Al-Baqarah 1-5 itu. Dan ini merupakan post test keempat. Nah, dari sini akan Bapak ambil nilai untuk post test di periode bulan September. Oke, paham? Bagi yang tidak paham silahkan bisa langsung menghubungi WA Bapak. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini dan Allah berikan kesehatan kepada kita. Yang paling penting adalah tetap semangat walaupun kita belajar di rumah ya, walaupun kita tidak bertemu dengan teman-teman kita atau tidak bertemu dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan kita menjaga diri, kemudian terus semangat, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan menjauhkan kita dari corona. Dan mudah-mudahan juga corona segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.